Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Lucy Laksita NPM 19/10/2007, Septiana Dewi 19/10/2013, Muslimun Nur Fauzan 19/10/10/2014. Kami akan mempresentasikan tentang ukuran variabilitas. Selamat menyaksikan, teman-teman. Pada bagian ukuran variabilitas ini kita akan membahas tentang 3 ukuran, yaitu ukuran penyebaran atau dispersi, yang kedua ada ukuran kemencengan atau skewness, dan ukuran keruncingan atau kurtosis. Pengukuran variabilitas data terhadap rata-ratanya akan dilakukan terhadap data tidak berkelompok dan data berkelompok. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran atau dispersi. Ukuran penyebaran distribusi suatu data menunjukkan penyebaran data observasi terhadap nilai rata-rata data itu. Ukuran penyebaran dapat pula digunakan untuk mengetahui merata atau tidaknya suatu data observasi. Ukuran penyebaran ini sering digunakan dalam menganalisis berbagai masalah bisnis dan ekonomi. Nah, ukuran penyebaran ini distribusi suatu data ada 2 macam, yaitu yang pertama ukuran penyebaran absolut dan ukuran penyebaran relatif. Ukuran yang termasuk penyebaran absolut ini akan dibahas pada bab ini adalah range atau R, deviasi rata-rata atau AD, dan standar deviasi varians dan deviasi kuartil. Sedangkan ukuran penyebaran relatif adalah koefisien variasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran dispersi data tidak berkelompok. Nah, untuk ukuran penyebaran distribusi data yang tidak berkelompok ini ada 6. Nah, yang pertama ada range, yang kedua ada deviasi rata-rata, yang ketiga ada standar deviasi, yang keempat ada varians, yang kelima ada deviasi kuartil, dan yang terakhir ada koefisien varians. Yang pertama ada ring. Ring ini adalah selisih antara nilai data observasi tertinggi atau bisa disingkat XU dengan data observasi terendah atau bisa disingkat XI, atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: R sama dengan XU dikurangi XI, yaitu R-nya itu range data observasi, XU-nya nilai data tertinggi, dan XI-nya nilai data terendah. Kita bisa lihat contoh soal sebagai berikut. Berikut ini adalah skor tes prestasi 10 karyawan di perusahaan konveksi Cynthia Balikpapan. Nah, ada nilai 78, 56, 66, 94, 48, 82, 80, 70, 76, dan 50. Nah, kita disuruh menentukan range skor tes prestasi 10 karyawan itu. Nah, di situ kita bisa lihat range-nya, nilai data observasi tertingginya sebesar 94 dikurangi nilai data observasi terendahnya sebesar 48, dan di jawabannya adalah 46. Selanjutnya ada deviasi rata-rata atau average deviation. Deviasi ini biasanya dikenal dengan istilah mean absolute deviation atau MAD dengan rumus populasinya sebagai berikut dan sampelnya sebagai berikut. Nah, kita bisa melihat contoh soal. Perusahaan konveksi Cynthia Balikpapan memiliki 10 orang karyawan. Berikut ini kita sajikan skor tes prestasi 10 karyawan di perusahaan tersebut. Nah, kita disuruh menentukan deviasi rata-rata skor tes karyawan perusahaan tersebut. Yang pertama, kita harus menentukan rata-ratanya terlebih dahulu. Kita telah menemukan itu rata-ratanya sebesar 70 dan menentukan deviasi rata-ratanya dari 120 dibagi 10 sama dengan 12.
Selanjutnya ada standar deviasi atau standard deviation. Dibandingkan dengan deviasi rata-rata, standar deviasi adalah ukuran penyebaran atau dispersi yang lebih baik, karena ukuran ini tidak menggunakan asumsi nilai absolut. Nah, data populasinya rumusnya seperti berikut. Ada standar deviasi populasi sama dengan nilai data observasi dikurangi nilai rata-rata data observasi dibagi banyaknya data observasi. Sedangkan yang data sampel, standar deviasi sampel sama dengan nilai data observasi dikurangi rata-rata sampel dibagi banyaknya data observasi sampel dikurangi 1. Kita bisa lihat contoh soalnya. Prestasi 10 karyawan, besarnya standar deviasi skor tes karyawan itu yang pertama kita hitung rata-ratanya sebesar 70, dan yang kedua kita membuat tabel untuk menghitung data populasinya. Data populasinya bisa dilihat pada slide 8. Di situ nilai data observasi dikurangi rata-rata menghasilkan 2016. Nah, 2016 ini dikurangi banyaknya data observasi sebesar 10, maka jawabannya 14,20. Yang keempat ada varians atau varians. Varians adalah kuadrat atau pangkat 2 dari standar deviasi. Nah, rumus populasinya sebagai berikut. Deviasi populasi sama dengan nilai data observasi dikurangi nilai rata-rata data observasi dibagi banyaknya data observasi. Sedangkan yang sampel, deviasi sampel sama dengan nilai data observasi dikurangi rata-rata sampel pangkat 2 dibagi banyaknya data observasi sampel dikurangi 1. Kita bisa lihat contoh soalnya. Skor tes prestasi 10 karyawan ini sebagai berikut. Tentukan varian skor tes karyawan tersebut. Yang pertama kita menghitung rata-ratanya, dan rata-rata tersebut 70. Dan yang kedua membuat tabel untuk menghitung. Kita menggunakan rumus yang populasi, sehingga 2016 dibagi 10 sama dengan 201,6, maka varian skor tes karyawan sebesar 201,6. Selanjutnya ada deviasi kuartil atau quartile deviation. Ukuran penyebaran mengenai jarak antara nilai tertinggi dan terendah dari data observasi. Nah, dengan rumus QD atau deviasi kuartil sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi 2. Nah, kita bisa melihat contoh soalnya sebagai berikut. Berikut data 7 orang peserta ujian dengan nilai 78, 56, 66, 48, 80, 70, dan 76. Tentukan deviasi kuartilnya. Yang pertama, kita mengurutkan dari kecil sampai ke besar. Yang kedua, kita menentukan letak K1-nya dan K3. Letak K1-nya itu dengan rumus N tambah 1 dibagi 4. N-nya di sini sama dengan 7 banyaknya data kan ada 7, jadi 7 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 2, dan letak K3-nya 3 N ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 3, nilai banyaknya data ada 7, dan tambah 1 bagi 4 sama dengan 2. Jadi letak K1 pada urutan data kedua yaitu 56, dan letak K3 pada urutan data ke-6 yaitu 78. Yang ketiga, kita menentukan nilai K1 dan K3 sama dengan deviasi kuartil sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi 2. Yang pertama, K1 itu kuartil 1
kuartil 3 sebesar 78 dikurangi kuartil 1 sebesar 56 dibagi 2 sama dengan 11. Jadi besarnya deviasi kuartil nilai ujian sebesar 11. Koefisien variasi atau coefficient of variation, yaitu ukuran ini menunjukkan besarnya persentase standar deviasi terhadap rata-ratanya dengan rumus koefisien variasi atau CV sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Contoh soalnya sebagai berikut, ada skor prestasi 10 karyawan dan tentukan koefisien variasinya. Yang pertama kita bisa menghitung rata-ratanya sebesar 70 dan yang kedua menghitung besar standar deviasi dengan rumus yang tadi. Yaitu deviasi populasi sama dengan nilai data observasi dikurangi nilai rata-rata data observasi dibagi banyaknya data observasi. Hasilnya 14,20. Selanjutnya kita hitung standar deviasinya dengan rumus tadi sebesar 14,20 bagi 70 dikali 100% sama dengan 20,29%. Jadi besar koefisien variasi skor tes prestasi karyawan tersebut sebesar 20,29%. Ukuran dispersi data yang berkelompok, yang pertama ada range. Range ini adalah selisih antara tepi kelas atas, kelas yang terakhir dengan tepi kelas bawah, kelas pertama. Kita bisa lihat contoh soalnya. Tabel ini ada sebuah tabel yang berisi data mengenai laba setiap hari yang diperoleh perusahaan konveksi Cynthia selama 30 hari pada bulan Juni 2014. Kita bisa lihat labanya dan banyak hari atau frekuensinya. Yang pertama laba 40-49 ada 4 hari. Yang laba 50-59 ada 6 hari. Yang 60-69 ada 10 hari. 70-79 ada 4 hari. 80-89 ada 4 hari. Dan 90-99 ada 2 hari. Nah, mari kita simak jawaban tersebut. Selanjutnya yaitu syarat 14, deviasi rata-rata. Average deviation. Rumusnya yaitu deviasi rata-rata sama dengan sigma F, nilai aljabar yang menunjukkan nilai absolut, yaitu nilai tengah masing-masing kelas dikurangi nilai rata-rata data observasi berkelompok dibagi banyaknya data observasi atau jumlah frekuensi. Itu rumusnya deviation, average deviation. 15 yaitu contoh soal dan jawabannya dari average deviation. Contoh soalnya yaitu ada laba 40 sampai 50, banyaknya hari 4, 50 sampai 60, ada 6, 60 sampai 69 ada 10, 70 sampai 79 ada 4, 80 sampai 89 ada 4, 90 sampai 99 ada 2. Dan jawabannya adalah yaitu membuat tabel dulu. Yang pertama itu membuat tabel seperti laba tadi, banyaknya hari. Selanjutnya mencari nilai tengah masing-masing kelas, yaitu pada laba 40 sampai 49 ada 44,5, yang kedua 54,5, yang ketiga 64,5, selanjutnya 74,5, 84,5, 94,5. Dan nilai rata-rata data observasi berkelompok yaitu 65,83, 65,83, 65,83 semuanya. Dan selanjutnya nilai tengah masing-masing kelas dikurangi nilai rata-rata data observasi berkelompok. M dikurangi itu tadi. Berarti rumusnya
yaitu ada 21,33, 11,33, 1,33, 8,67, 18,67, 28,67. Dan hasilnya yaitu 85,32. F nilai tengah masing-masing kelas dikurangi nilai rata-rata data observasi berkelompok 85,32, 67,98, 13,30, 34,68, 74,68, 57,34. Yang terdapat pada tabel untuk menentukan deviasi rata-rata yaitu seperti rumusnya tadi, sama dengan nilai deviasi rata-rata sama dengan 333,3 dikurangi dibagi N 30 sama dengan 11,11, sehingga besarnya deviasi rata-rata laba adalah 11,11. Jawabannya slide 16 yaitu standard deviation. Standard deviation biasanya standar deviasi untuk data yang telah dikelompokkan dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut, yaitu standar deviasi sama dengan nilai tengah sigma F, nilai tengah masing-masing kelas dikurangi nilai rata-rata data observasi berkelompok kuadrat dibagi besarnya data observasi jumlah frekuensi. Seperti tadi bedanya itu ada tuh ya, bisa dilihat bedanya. Selanjutnya yaitu contoh soal dan jawabannya seperti ini. Laba 40 sampai 40, baiknya 4. (50 sampai 59 ada 6, 60 sampai 69 ada 10, 70 sampai 79 ada 4, 80 sampai 89 ada 4, 90 sampai 99 ada 2. Itu untuk menentukan standar deviasi laba setiap hari selama 30 hari. Langkah pertama yaitu membuat tabel. Tabelnya seperti tadi. Tabelnya itu seperti rumus sebelumnya, yaitu rumus tadi apa ya? Sebenarnya itu rumus average deviation. Bedanya itu ada akarnya. Kalau ini ada akarnya. Jadi penghitungannya seperti tadi, cuman bedanya itu ada akarnya. Sama persis itu tuh menghitung ada kuadrat dan akarnya, ya lupa. Ada kuadrat dan akarnya. Itu bedanya itu menghitung nilai tengah masing-masing kelas dikurangi nilai rata-rata data observasi berkelompok kuadrat. Nah, itu di kuadratnya. Jumlahnya yaitu ada 1830. Itu jumlah semuanya. F nilai tengah masing-masing kelas dikurangi nilai rata-rata data observasi berkelompok kuadrat. Jumlahnya ada 5946. N sama dengan 30. Sigma F nilai tengah masing-masing kelas dikurangi nilai rata-rata data observasi berkelompok kuadrat sama dengan 5946. Jadi rumusnya menggunakan nilai-nilai terdapat pada tabel tersebut, menggunakan rumusnya yaitu standar deviasi sama dengan sigma kuadrat sigma F dalam kurung nilai tengah masing-masing kelas dikurangi nilai rata-rata data observasi berkelompok kuadrat dibagi jumlah frekuensi, itu sama dengan 5946 dikurangi 30 sama dengan 14,08. Itu jumlahnya. Itu jawabannya, yaitu seperti itu. Yaitu variance. Variance adalah suatu set data merupakan kuadrat dari standar deviasi data tersebut. Demikian formula populasi yaitu VAR.
variasi populasi kuadrat sama dengan sigma F nilai tengah masing-masing kelas dikurangi nilai rata-rata data populasi kuadrat dibagi N. Itu populasi. Kalau data observasi berkelompok dengan var variasi populasi kuadrat sama dengan sigma F nilai tengah masing-masing kelas kuadrat dikurangi sigma F nilai tengah masing-masing kelas kuadrat dikurangi banyaknya data populasi jumlah frekuensi dikurangi semuanya tadi dikurangi jumlah frekuensi. Contoh soal dan jawabannya dari varians. Tabel berikut menunjukkan data mengenai laba setiap hari yang diperoleh perusahaan konveksi Cynthia selama 30 hari pada bulan Juni 2014. Tentukan varian laba setiap hari selama 30 hari tersebut. Oh, ini seperti yang tabel di atas tadi. Itu jawabannya membuat tabel. Yang pertama, buatlah tabel seperti itu. Buat tabel. Kalau ini seperti tadi. Oh, bukan. Kalau ini cuma tidak ada akarnya. Itu nilai tengah masing-masing kelas dikurangi nilai rata-rata data populasi kuadrat. Jumlahnya yaitu ada 1830. F nilai tengah masing-masing kelas dikurangi nilai rata-rata populasi kuadrat, yaitu jumlahnya ada 5946. Jumlah frekuensinya ada 30. Yaitu di dalam rumusnya dimasukkan rumus seperti tadi rumusnya. Berarti 5946 dikurangi 30 sama dengan 1998. Variasi laba per hari pada perusahaan tersebut adalah sebesar 198,22. Keempat ada deviasi kuartil, yaitu deviasi kuartil dari satu set data observasi yang telah dikelompokkan ke dalam tabel distribusi frekuensi dapat ditentukan dalam formula, yaitu deviasi kuartil sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi 2. Kuartil 1 dan kuartil 3 ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut. Kuartil 1 sama dengan B kuartil 1 plus N kurangi 4. Kuartil 1 sama dengan topik kelas bawah kelas kuartil 1 tambah banyaknya data observasi kurangi 4 dibagi 4 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil 1 dibagi frekuensi kelas kuartil 1. Semuanya itu dikali interval kelas. Dan kuartil 3 mencarinya yaitu sebagai berikut. Topik kelas bawah kelas kuartil 3 sama dengan 3 kali banyaknya data observasi dibagi 4 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil 3 dibagi frekuensi kelas kuartil 3. Semuanya itu dikali interval kelas. Contoh soal. Berdasarkan data mengenai laba setiap hari yang diperoleh perusahaan konveksi Cynthia selama 30 hari pada bulan Juni 2014 diperoleh informasi bahwa kuartil 1 sama dengan 53 dan kuartil 3 70,54 ditentukan deviasi kuartil laba yang diperoleh tersebut. Jawaban yaitu deviasi kuartil sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi 2, yaitu berarti 70,54 dikurangi 53 dibagi 2, jumlahnya ada 3,77.
yaitu koefisien variasi. Koefisien variasi, coefficient of variation, merupakan ukuran dispersi relatif. Berdasarnya koefisien variasi suatu data observasi adalah persentase standar deviasi terhadap nilai rata-rata data observasi tersebut dikalikan dengan 100% atau secara matematis dapat ditulis sebagai formulasi koefisien variasi sama dengan yaitu variasi populasi dikurangi nilai rata-rata data populasi dikali 100%. Soalnya yaitu contoh soal berdasarkan data mengenai laba setiap hari yang diperoleh perusahaan konveksi Cynthia selama 30 hari pada bulan Juni 2014 diperoleh informasi bahwa standar variasi sama dengan 14,08 dan rata-rata 64,83. Tentukan koefisien variasi laba yang diperoleh. Jawaban yaitu koefisien variasi nilai ujian matematis sebagai berikut tersebut adalah koefisien variasi sama dengan 14,08 dibagi 65,83 dikali 100% sama dengan 21,39%. Yaitu ada ukuran kemencengan, skewness, bentuk kurva, poligon suatu distribusi frekuensi dapat ditentukan dengan membandingkan nilai rata-rata, median, dan modus data observasi tersebut. Ada cara yang lebih baik untuk menentukan bentuk kurva poligon suatu distribusi frekuensi data observasi, yaitu dengan menggunakan suatu ukuran kemencengan yang disebut koefisien kemencengan. Pada beberapa literatur statistika terdapat beberapa formula yang dapat digunakan untuk menentukan kemencengan suatu distribusi data. Formula yang sederhana dikemukakan oleh Profesor Pearson. Formula Pearson didasarkan pada selisih antara rata-rata dengan median. Formula Pearson untuk menentukan koefisien kemencengan suatu distribusi data observasi sebagai berikut, yaitu slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu formulanya. Formula Pearson untuk menentukan koefisien kemencengan suatu distribusi data observasi adalah koefisien kemencengan sama dengan 3 di dalam kurung nilai rata-rata dikurangi nilai median dibagi standard deviation. Menggunakan formula ini besarnya koefisien kemencengan suatu distribusi berkisar antara 3 sampai dengan -3 sampai dengan +3. Kemudian bentuk distribusi ke data adalah 1. Apabila koefisien kemencengan negatif, koefisien kemencengan yaitu lebih kecil daripada 0, maka bentuk kurva poligonnya menceng ke kiri. Nah, seperti gambar itu, menceng ke kiri. Yang gambar paling kiri. Apabila koefisien kemencengan 0, SK sama dengan 0, koefisien kemencengan sama dengan 0, maka bentuk kurva poligonnya simetris. Nah, bentuk yang nomor tengah itu, yang tengah lurus simetris. Bila koefisiennya kemencengan positif, koefisien kemencengan lebih besar daripada 0, maka bentuk kurva poligonnya kemencengan ke kanan seperti gambar paling kanan. Yaitu sebagai berikut. Soal nomor 14. Terdapat sebuah tabel yang berisikan informasi mengenai komisi yang diperoleh 15 orang karyawan di sebuah perusahaan mebel pada tahun 2014 dalam juta rupiah. Komisi tersebut masing-masing yaitu 10,6, 38,6, 13,0, 43,2, 87,7, 13,6, 3,9, 15,1, 17,6, 17,4, 7,3, 22,3, 17,1, 15,8, serta 5,7. Berdasarkan data tersebut, maka tentukan rata-rata dan median besarnya komisi serta
tentukan besarnya koefisien kemencengan distribusi komisi yang diperoleh karyawan dan apa bentuk distribusinya. Untuk penjelasannya pada slide berikut. Berikut merupakan jawaban dari soal 14. Yang pertama, kita mencari rata-rata, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh komisi yang ada pada perusahaan tersebut dibagikan dengan jumlahnya karyawan. Hasilnya yaitu 21,93. Setelah itu kita mencari median. Untuk mencari median, maka N plus 1 dibagi dengan 2, sehingga hasilnya median terletak pada urutan ke-8, di mana datanya yaitu 15,8. Selanjutnya kita mencari koefisien kemencengan atau SK. SK yaitu 3 dikalikan dengan rata-rata min median per deviasi. Untuk mencari deviasi yaitu dengan cara akar sigma X min rata-rata pangkat 2 per N atau 6282,99 dibagi 15 sama dengan 20,47, sehingga koefisien kemencengan yaitu 3 dikali 21,93 kurangi 15,8 per 20,47, sehingga hasilnya 0,898 untuk koefisien kemencengan. Soal 15. Terdapat tabel yang berisikan data mengenai laba setiap hari yang diperoleh perusahaan konveksi Cynthia selama 30 hari pada bulan Juni 2014. Berdasarkan data tersebut, tentukan kemencengan distribusi labanya. Formula untuk menentukan besarnya koefisien kemencengan yaitu SK sama dengan 3 dikali rata-rata kurangi median per deviasi. Berdasarkan data laba, maka diketahui rata-rata sama dengan 65,33, median 65, deviasi 14,8, sehingga SK sama dengan 3 dikali 65,8 kurangi 65 per 14,08, hasilnya yaitu 0,18. Besarnya koefisien kemencengan atau SK sama dengan 0,18, berarti distribusi laba perusahaan tersebut menceng ke kanan karena SK sama dengan 0,8 mendekati 0, maka distribusi laba mendekati simetris. Perlu diketahui, penghitungan ini diambil dari pembahasan sebelumnya pada bab 3 dan bab 4. Koefisien kemencengan dapat juga diketahui melalui nilai alfa. Nilai alfa kurang dari 0, distribusi data menceng ke kiri atau negatif skew. Nilai alfa sama dengan 0, distribusi data simetris. Nilai alfa lebih besar dari 0, distribusi data menceng ke kanan atau positif skew. Rumus untuk menentukan besarnya alfa untuk data tidak berkelompok yaitu alfa sama dengan 1 per N dikali sigma X kurangi rata-rata pangkat 3 per alfa pangkat 3. Misalnya, untuk mengetahui bentuk distribusi data komisi 15 karyawan pada soal 14, maka menggunakan rumus alfa 3. Hasil perhitungannya diketahui rata-rata 21,93 juta rupiah dengan standar deviasi 20,47 juta rupiah. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel di samping ini. Rumus untuk menentukan besarnya alfa untuk data tidak berkelompok. Alfa sama dengan 1 per N kali sigma F kali M min rata-rata pangkat 3 per alfa. Berdasarkan data di samping, alfa yaitu 1/30 kali sigma F dikali 28.201,69 pangkat 3 per 14,08 pangkat 3, hasilnya 0,337. Alfa lebih besar dari 0,
maka distribusi laba PT Cynthia menceng ke kanan atau positif skew. Ukuran keruncingan. Distribusi frekuensi data observasi yang membentuk kurva poligon simetris mempunyai beberapa kemungkinan bentuk kurva yang berbeda. Yang pertama, gambar A menunjukkan penyebaran sama dan rata-rata berbeda, sedangkan gambar B menunjukkan rata-rata sama dan penyebaran berbeda. Selanjutnya, untuk mengetahui keruncingan atau kurtosis suatu distribusi, maka dapat digunakan nilai alfa 4. Besarnya alfa 4 data observasi tidak berkelompok dapat dicari dengan formula alfa 4 sama dengan 1/n dikali sigma x min rata-rata pangkat 4 per deviasi pangkat 4. Terdapat ketentuan dalam menentukan keruncingan atau kurtosis. Apabila alfa 4 sama dengan 3, maka distribusinya membentuk kurva mesokurtik atau distribusi normal. Apabila alfa 4 kurang dari 3, maka distribusinya membentuk kurva paltikurtik. Sedangkan apabila alfa 4 lebih besar dari 3, maka distribusinya membentuk kurva leptikurtik. Untuk catatan, semakin runcingnya bentuk kurva distribusi data yang seminaris menunjukkan bahwa semakin banyak data yang berada di sekitar rata-ratanya. Dengan demikian, nilai rata-rata sangat cocok mewakili data. Soal nomor 17. Terdapat tabel di mana menampilkan data komisi yang diperoleh 15 orang karyawan di sebuah perusahaan mebel pada tahun 2014. Berdasarkan data tabel tersebut, maka tentukan besarannya koefisien kerugian distribusi komisi yang diperoleh oleh karyawan dan apa bentuk distribusinya. Pembahasannya sebagai berikut. Berikut pembahasan jawaban 17. Formula yang digunakan untuk menentukan besarnya koefisien keruncingan data observasi tidak berkelompok yaitu alfa 4 sama dengan 1/n kali sigma x min rata-rata pangkat 4 per deviasi pangkat 4. N sama dengan 15. Rata-rata sama dengan sigma x per n sama dengan 328,9 per 15, sehingga rata-rata 21,93. Selanjutnya, sigma x min rata-rata pangkat 4 yaitu 19.246.952,15. Deviasi sama dengan 20,47. Deviasi sama dengan deviasi sama dengan akar x min rata-rata pangkat 2 per n sama dengan akar dari 6.282,99 per 15. Deviasi yaitu 20,47. Deviasi 4 sama dengan 1/15 dikali 19.246.952,15 per 20,47 pangkat 4. Hasilnya yaitu 7,31. Besarnya koefisien keruncingan lebih besar daripada 3, menunjukkan bentuk distribusi upah adalah leptikurtik. Formula untuk menentukan keruncingan distribusi data berkelompok yaitu alfa 4 sama dengan 1/n dikali sigma f dikali m kurangi rata-rata pangkat 4 per deviasi pangkat 4. Contoh soal. Tabel berikut ini menunjukkan data mengenai laba setiap hari yang diperoleh konveksi Cynthia selama 30 hari pada bulan Juni 2014. Tentukan keruncingan distribusi laba setiap hari selama 30 hari tersebut. Penjelasannya akan ada pada slide berikutnya. Formula untuk menentukan keruncingan distribusi data berkelompok sama dengan alfa 4 sama dengan 1/n dikali sigma f dikali m kurangi rata-rata pangkat 4 per deviasi pangkat 4 sama dengan
30 dikali 2.286.757,8 per 14,08 pangkat 4, hasilnya 2,36. Jadi besarnya alfa 4 kurang dari 3, maka menunjukkan bahwa bentuk distribusi laba PT Cynthia adalah Pelati Kurtik.